pertama, pasar-pasar keuangan. Pasar keuangan adalah mekanisme yang memungkinkan individu atau korporasi untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian sekuritas keuangan, seperti saham dan obligasi. Secara umum, pasar keuangan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, pasar uang atau money market. Pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Pasar uang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek bagi pelaku ekonomi. Yang kedua, pasar modal atau capital market. Pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Pasar modal berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh dana jangka panjang guna mendukung ekspansi dan pengembangan usaha. Selain kedua pasar utama tersebut, terdapat juga pasar derivatif dan pasar valuta asing. Pasar derivatif adalah pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan turunan yang nilainya berasal dari aset pokok seperti saham, obligasi, atau komoditas. Yang kedua, pasar valuta asing, yang dimana pasar yang memperdagangkan mata uang asing. Pasar ini berfungsi untuk memfasilitasi transaksi perdagangan internasional dan investasi lintas negara. Yang kedua, bursa saham. Bursa saham sering disebut juga bursa efek, yang dimana pasar terorganisir yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi efek seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Bursa saham memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian. Yang pertama, menyediakan sarana perdagangan efek, dan yang kedua, menyediakan infrastruktur dan mekanisme transaksi. Perdagangan saham di BEI dilakukan melalui sistem yang terstruktur dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, jam perdagangan. Perdagangan saham di BEI berlangsung dalam 2 sesi setiap harinya. Yang kedua, mekanisme perdagangan. Perdagangan saham BEI dilakukan melalui sistem yang disebut Jakarta Automatic Trading System Next Generation. Yang ketiga, auto rejection. Untuk menjaga stabilitas pasar, BEI menerapkan mekanisme auto rejection, yaitu penolakan otomatis terhadap order beli atau jual yang melebihi batasan harga tertentu. Yang ketiga, biaya uang. Biaya uang adalah sejumlah pengeluaran atau beban yang harus ditanggung dalam penggunaan dana untuk keperluan tertentu, baik dalam konteks pribadi, bisnis, maupun pemerintahan. Dan di sini terdapat beberapa jenis biaya uang yang umum dalam ekonomi dan keuangan, antara lain yang pertama, biaya modal atau cost capital. Yang kedua, biaya kesempatan atau opportunity cost. Yang ketiga, biaya inflasi. Dan yang keempat, biaya transaksi. 4. Tingkat suku bunga, yang dimana tingkat suku bunga adalah persentase biaya yang dikenakan atas pinjaman atau imbal hasil yang diperoleh dari investasi dalam jangka waktu tertentu. Beberapa jenis suku bunga umum dalam ekonomi dan keuangan. Yang pertama, suku bunga nominal, yang dimana suku bunga yang dinyatakan dalam angka tanpa memperhitungkan faktor inflasi. Yang kedua, suku bunga real, yang dimana suku bunga yang telah disesuaikan dengan inflasi. Yang ketiga, suku bunga pasar, yang dimana suku bunga yang berlaku di pasar keuangan berdasarkan permintaan dan penawaran dana. Dan yang terakhir, suku bunga acuan atau policy rate, yang dimana suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas ekonomi. Yang kelima, determinan suku bunga pasar. Suku bunga pasar adalah tingkat suku bunga yang berlaku di pasar keuangan berdasarkan interaksi antara penawaran dan permintaan dana. Suku bunga ini mencerminkan biaya pinjaman dana dan imbal hasil investasi yang tersedia bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Beberapa faktor utama yang menentukan suku bunga pasar antara lain, yang pertama, kebijakan moneter bank sentral, yang kedua, inflasi, yang ketiga, permintaan dan penawaran dana, yang keempat, risiko kredit, yang kelima, kondisi ekonomi global, yang keenam, tingkat tabungan dan investasi, dan yang ketujuh, ekspektasi pasar. 6. Struktur waktu dan tingkat suku bunga.
Struktur waktu suku bunga adalah hubungan antara tingkat suku bunga dan jangka waktu suatu instrumen keuangan yang memiliki karakteristik risiko serupa, seperti obligasi pemerintah atau deposito berjangka. Struktur ini sering divisualisasikan dalam bentuk kurva imbal hasil yang mencerminkan ekspektasi pasar terhadap suku bunga di masa depan. Yang A, bentuk kurva imbal hasil. Kurva imbal hasil menunjukkan bagaimana suku bunga berubah berdasarkan jangka waktu. Ada 3 bentuk utama dari kurva imbal hasil. Yang pertama, kurva normal, yang kedua, kurva datar, yang ketiga, kurva terbalik. Yang B, resiko likuiditas. Teori premi likuiditas menyatakan bahwa investor biasanya meminta kompensasi lebih tinggi untuk memegang aset dengan jangka waktu lebih lama, karena adanya ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi suatu bunga. 7. Penentuan tingkat suku bunga dengan kurva imbal hasil, yang dimana kurva imbal hasil adalah referensi grafis dari hubungan antara tingkat suku bunga dan jangka waktu surat utang yang memiliki resiko serupa seperti obligasi pemerintah. Kurva imbal hasil biasanya terdiri dari 3 bentuk utama. Yang pertama, kurva normal, yang dimana kurva normal ini ialah suku bunga jangka panjang lebih tinggi dibandingkan suku bunga jangka pendek. Yang kedua, kurva datar. Kurva datar ialah suku bunga jangka panjang dan pendek hampir sama. Yang ketiga, kurva terbalik. Suku bunga jangka panjang lebih rendah dibandingkan suku bunga jangka pendek, yang sering dianggap sebagai sinyal resesi. Di sini terdapat beberapa teori utama digunakan untuk menjelaskan bagaimana kurva imbal hasil menentukan tingkat suku bunga. Yang pertama, teori ekspektasi, yang kedua, teori premi likuiditas, yang ketiga, teori segmentasi pasar, dan yang keempat, teori habitat pilihan. Yang kedelapan, faktor lain yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga dalam suatu perekonomian ditentukan oleh sebagai faktor, baik dari kebijakan moneter bank sentral maupun faktor eksternal lainnya. Beberapa faktor tambahan yang berkontribusi terhadap perubahan tingkat suku bunga. Yang pertama, perubahan nilai tukar mata uang, yang dimana perubahan nilai mata uang suatu negara dapat mempengaruhi tingkat suku bunga. Yang kedua, kondisi pasar keuangan dan likuiditas perbankan, yang dimana tingkat likuiditas dalam sistem perbankan juga mempengaruhi suku bunga. Jika bank memiliki banyak dana yang tersedia, maka dapat menawarkan pinjaman dengan suku bunga lebih rendah. Yang ketiga, arus modal asing dan investasi internasional, yang dimana ketika aliran modal asing masuk ke suatu negara dalam jumlah besar, misalnya melalui investasi portofolio atau penanaman modal asing langsung, hal ini dapat meningkatkan ketersediaan dana dan menekan suku bunga. Yang keempat, defisit dan utang pemerintah. Pemerintah yang memiliki tingkat utang yang tinggi cenderung menawarkan obligasi dengan imbalan yang lebih tinggi untuk menarik investor. 9. Tingkat suku bunga dan keputusan bisnis. Tingkat suku bunga merupakan faktor ekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap keputusan bisnis di berbagai sektor. Perubahan suku bunga mempengaruhi biaya modal, investasi, konsumsi, dan strategi keuangan perusahaan. Beberapa pemahaman mengenai hubungan antara tingkat suku bunga dan keputusan bisnis sangat penting bagi pelaku usaha dan investor. Yang pertama, pengaruh tingkat suku bunga terhadap biaya modal. Suku bunga yang tinggi meningkatkan biaya pinjaman bagi perusahaan yang dapat mengurangi insentif untuk melakukan ekspansi bisnis atau investasi baru. Yang kedua, dampak terhadap keputusan investasi. Suku bunga memiliki peran penting dalam menentukan kelayakan investasi. Ketika suku bunga rendah, investasi menjadi lebih menarik karena biaya modal lebih murah dibandingkan dengan potensi pengambilan yang diharapkan. Yang ketiga, pengaruh terhadap permintaan konsumen. Tingkat suku bunga yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat karena kredit konsumsi, seperti pinjaman rumah dan kendaraan menjadi lebih mahal. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah lingkungan keuangan yang sehat dan stabil sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
pasar keuangan yang efisien, institusi keuangan yang kuat, serta kebijakan suku bunga yang tepat dapat menciptakan kondisi kondusif bagi perkembangan dunia usaha yang kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang lingkungan keuangan menjadi kunci dalam perencanaan ekonomi, baik bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat secara umum.